Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Setelah minggu kemarin kita belajar ilmu pengetahuan tentang gerak pada tumbuhan, sekarang kita akan belajar gerak pada hewan. Gerak pada makhluk hidup. Gerak pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu gerak pada avertebrata dan gerak pada vertebrata. Gerak pada avertebrata. Beberapa jenis hewan anggota avertebrata, misalnya cacing pipih, cacing gilis, cacing gelang, memiliki skeleton hidrostatik. Cacing tanah melakukan gerak peristalsis. Gerak peristalsis adalah gerak yang dihasilkan oleh kontraksi otot berirama dari kepala sampai ekor. Gerak pada vertebrata. Yang pertama, gerak pada ikan. Pada ikan, rangka mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai tempat melekatnya otot-otot dan melindungi organ dalam. Tubuh berbentuk streamline atau langsing untuk memudahkan gerak pada air. Ikan bergerak dengan berenang menggunakan berbagai sirip yang digerakkan oleh otot. Sirip yang digunakan ini adalah 1. Sirip ekor, 2. Sirip punggung, 3. Sirip perut, 4. Sirip dada, 5. Sirip anus. 2. Gerak pada amfibi. Ciri-ciri amfibi: penutup tubuh, kulit yang berlendir, tidak bersisik dan halus, terdiri dari dermis dan epidermis. Alat gerak berupa dua pasang kaki, dan pada setiap kakinya terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya, dan kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang. Alat pernapasan. Pernapasan pada saat masih kecebong berupa insang. Setelah dewasa, alat pernapasannya berupa paru-paru dan kulit. Hidung amfibi mempunyai katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam. Habitat di air dan di darat. Suhu tubuh tidak tetap, berubah-ubah mengikuti suhu lingkungannya, berdarah dingin atau poikilotherm. Peredaran darahnya tertutup. Alat penglihatan, mata, dan matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membran nictitans yang sangat berfungsi waktu menyelam. Berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh yang jantan di luar tubuh induknya atau pembuahan eksternal. Jantung terdiri dari 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Tiga, gerak pada reptilia. Reptilia adalah salah satu kelompok hewan yang sangat tua. Beberapa jenis hewan reptil bahkan sudah ada sejak zaman purba. Reptilia adalah hewan darat yang dapat hidup di air. Kelompok hewan yang satu ini menaungi banyak sekali jenis hewan. Reptil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hewan ini bernapas dengan paru-paru. Oleh karena itu, reptil yang hidup di sungai atau laut harus muncul ke permukaan supaya bisa bernafas. 2. Kulit reptilia sangat keras, kering, dan bersisik. 3.
kulit reptil yang keras disebabkan adanya zat kapur, zat kitin seperti pada kura-kura. 4. Hewan ini berdarah dingin. 5. Reptil tidak bisa menghasilkan panas tubuh sendiri. Mereka harus berjemur di bawah matahari untuk menghangatkan diri. 6. Reptil bergerak dengan menggunakan perut atau melata seperti ular dan ada juga yang menggunakan keempat kakinya seperti buaya, komodo, biawak, kadal, dan penyu. Kebanyakan reptilia berkembang biak dengan bertelur, tapi ada juga yang bertelur dan beranak. Pembuahannya terjadi dalam tubuh induk betina atau internal. 4. Gerak pada Aves. Aves punya bagian tubuh yang jelas berupa ekor, badan, leher, dan kepala. Sebagian besar Aves bisa terbang, tapi tetap saja nggak semua bisa terbang. Ciri yang paling terlihat adalah adanya bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Bulu-bulu tersebut selain untuk terbang juga berfungsi untuk menghangatkan tubuhnya. Ada 3 jenis bulu yang dimiliki oleh burung antara lain plumae, bulu yang langsung menempel pada batang bulu. 2. Plumulae, salah satu cabang dari plumae. 3. Phylloplumulae, atau helaian bulu yang paling halus yang merupakan cabang dari plumulae. Ciri-ciri umum aves adalah 1. Mempunyai sayap untuk terbang. 2. Bernapas dengan paru-paru. 3. Punya pundi-pundi udara yang berfungsi untuk menyimpan udara pada waktu terbang. 4. Berdarah panas. 5. Mempunyai suhu tubuh yang tetap. 6. Berkembang biak dengan bertelur. 7. Pembuahan terjadi di dalam induk betinanya atau internal. 5. Gerak pada mamalia. Kelompok hewan mamalia diantaranya adalah kerbau, sapi, kucing, kuda, harimau, singa, dan lain-lain. Hewan mamalia yang bertubuh besar seperti gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya besar. Tetapi, karena perbedaan bentuk kerangka tulang dan otot, maka gajah dan kerbau tetap dapat bergerak dengan lincah. Sebenarnya, kelincahan hewan mamalia saat bergerak tergantung pada kekuatan kaki belakangnya yang berdampak sebagai pendorong utama untuk melaju dengan cepat. Hewan mamalia yang memiliki kerangka tulang yang kuat dan kaki yang ramping seperti kijang dan cheetah akan memiliki elastisitas tinggi saat melompat. Kaki yang ramping menjadikan kijang dan cheetah mampu melompat lebih banyak di udara saat berlari kencang. Selanjutnya, kalian kerjakan soal-soal di bawah ini. Kalian kerjakan di buku tulis beserta soal dan jawabannya. Setelah itu, kalian kirimkan tugas kalian melalui email miamartiasari9@gmail.com. Selamat mengerjakan. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.